yaitu sejarah kromatografi. Kromatografi merupakan sebuah metode pemisahan. Dasar dari metode ini adalah adanya dua fase, yaitu fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Teknik ini berasal dari kata Yunani krom yang memiliki arti warna dan graph yang berarti menulis. Sejarah kromatografi dimulai sejak 1905 oleh Ramsay yang menggunakan teknik absorpsi dengan suatu absorben untuk memisahkan gas dan uap. Pada tahun 1931, Michel Sweet melakukan pemisahan klorofil dan pigmen-pigmen menggunakan alat yang dikenal sekarang kromatografi kolom. Pada 1941, Martin dan Singh menemukan suatu teknik kromatografi partisi cairan-cairan. Kemudian pada tahun 1952, James dan Martin memperkenalkan teknik pemisahan kromatografi gas cairan atau CLC. Dan sampai sekarang ini. Selanjutnya, pengertian kromatografi. Secara etimologi, kromatografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti warna dan tulis. Kromatografi gas atau GC merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. Oleh karena itu, senyawa-senyawa kimia yang akan dipisahkan haruslah dalam bentuk gas pula. GC dapat digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan berbagai komponen dari campuran. Kromatografi gas memisahkan suatu campuran berdasarkan kecepatan migrasinya di dalam fase diam. Selanjutnya, prinsip kromatografi gas. Kromatografi gas mempunyai prinsip yang sama dengan kromatografi lainnya, tapi memiliki beberapa perbedaan. Misalnya, proses pemisahan campuran dilakukan dengan stationary, fase cair, dan gas, fase gerak, dan pada oven temperatur gas dapat dikontrol, sedangkan kromatografi kolom hanya pada tahap fase cair dan temperatur tidak dimiliki. Prinsip utama pemisahan dalam kromatografi gas adalah berdasarkan perbedaan laju migrasi dari masing-masing komponen dalam melalui kolom. Komponen-komponen yang terelusi dikenali dengan analisa kualitatif dari nilai waktu retensinya. Secara sederhana, prinsip kromatografi gas adalah udara dilewatkan melalui nyala hidrogen atau hidrogen flame. Selanjutnya, uap organik tersebut akan terionisasi dan menginduksi terjadinya aliran listrik pada detektor. Kuantitas aliran listrik ini sebanding dengan ion. Selanjutnya, konfigurasi atau bagian-bagian kromatografi gas. Yang pertama, ada tabung gas pembawa yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan gas pembawa yang akan digunakan dalam proses kromatografi. Gas pembawa ini biasanya inert, tidak reaktif, seperti helium, nitrogen, atau hidrogen. Yang kedua, pengontrolan aliran dan regulator tekanan berfungsi untuk mengatur dan menjaga kestabilan aliran gas pembawa. Yang ketiga, injection port atau tempat injeksi cuplikan yang berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan sampel atau cuplikan ke dalam sistem kromatografi. Yang keempat, kolom yang merupakan jantung dari sistem kromatografi gas yang berfungsi sebagai tempat pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak atau gas pembawa. Yang kelima, detektor yang berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen sampel yang keluar dari kolom. Yang keenam, recorder atau pencatat yang berfungsi untuk mencatat sinyal yang dihasilkan oleh detektor. Sinyal ini biasanya ditampilkan dalam bentuk kromatogram, yaitu grafik yang menunjukkan respon detektor terhadap waktu. Dan yang terakhir, sistem termostat
yang berfungsi untuk menjaga suhu kolom dan komponen-komponen lain dalam sistem kromatografi gas agar tetap stabil. Kelebihan dan kekurangan kromatografi gas. Kelebihan yang pertama, waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Yang kedua, dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Yang ketiga, gas mempunyai viskositas yang rendah. Yang keempat, kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Yang kelima, pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Kemudian kekurangan. Yang pertama, kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan. Pemisahan pada tingkat gram mungkin dilakukan, tetapi pemisahan dalam tingkat pound atau ton sukar dilakukan, kecuali jika ada metode lain. Yang ketiga, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Kemudian aplikasi penggunaan kromatografi gas. Yang pertama pada bidang bioteknologi. Dalam bidang bioteknologi, kromatografi mempunyai peranan yang sangat besar, misalnya dalam penentuan baik kualitatif maupun kuantitatif. Senyawa dalam protein kromatografi juga bisa diaplikasikan dalam pemisahan molekul-molekul penting seperti asam nukleat, karbohidrat, lemak, vitamin, dan molekul penting lainnya. Selanjutnya pada bidang klinik. Teknik ini sangat bermanfaat terutama dalam menginvestigasi fluida badan seperti air liur. Dari air liur seorang pasien, dokter dapat mengetahui jenis penyakit yang sedang diderita pasien tersebut. Seorang perokok dapat diketahui apakah dia termasuk perokok berat atau ringan hanya dengan mengetahui konsentrasi CN- atau cyanida dari sampel air liurnya. Demikian hal air kencing, darah, dan fluida badan lainnya bisa memberikan data yang akurat dan cepat sehingga keberadaan suatu penyakit dalam tubuh manusia dapat dideteksi secara dini dan cepat. Selanjutnya pada bidang yang lain. Sebenarnya masih sangat banyak aplikasi kromatografi dalam bidang-bidang keilmuan lainnya. Beberapa aplikasi tersebut misalnya dalam industri kertas, pertambangan, proses logam, petrokimia, pertanian, kedokteran, dan lain-lainnya. Contohnya saja pada industri oil and gas seperti di PT Badat NGL, kromatografi gas sangat berguna untuk menentukan besarnya HHF dari produk LNG. Pada kesimpulannya, kromatografi gas adalah teknik pemisahan yang didasarkan atas sampel di antara suatu fase gerak yang bisa berupa gas dan fase diam yang juga bisa berupa cairan ataupun suatu padatan. Prinsip utama pemisahan dalam kromatografi gas adalah berdasarkan perbedaan laju migrasi masing-masing komponen dalam suatu kolom. Komponen-komponen yang terelusi dikenali atau analisa kualitatif dari nilai waktu retensinya. Keuntungan utama kromatografi gas adalah waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi, sedangkan kekurangannya adalah teknik kromatografi gas terbatas untuk zat menguap. Aplikasi menggunakan dari kromatografi gas sangat beragam, antara lain pada bidang industri oil and gas, petrokimia, bidang bioteknologi, klinik, dan industri lainnya seperti industri kertas, pertambangan, proses logam, pertanian, dan kedokteran. Baiklah, adapun contoh gambar kromatografi gas bisa dilihat pada slide-nya.